Presiden Joko Widodo mengungkit kejengkelannya terkait proyek impor pipa oleh BUMN. 5 tahun yang lalu saya jengkel betul. Saya sudah merintah pada BUMN untuk beli pipa. Gak ada Pak spek dalam negeri Pak. Speknya ini Pak, nomornya ini Pak, ukurannya ini. Terpaksa kita harus impor. Saya saat itu tuh apa? Sesulit ini sih membuat pipa. Saya ke pabrik pipa. Pak, semuanya ada Pak. Bapak mau cari apa ada? Ukuran apa ada? Kualitas apa ada? Ini kita ekspor semuanya Pak. Ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Loh. Yang orang sana beli produk pipa kita mah kita beli impor. Ini kan sekali lagi kita ini orang pinter-pinter tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Apa sih susahnya untuk tidak korup? Kalau pengen kaya, ya jangan jadi pejabat. Sekali lagi, saya ingatkan, siapapun Anda kalau ingin kaya, jangan bermimpi jadi pejabat. Karena jabatan bukan jalan untuk mencari kekayaan. Ini adalah ruang pengabdian. Saya cuma bisa mengingatkan, apapun pekerjaan kita, mari kita jalankan sebaik-baiknya. Jaga kehormatan, jangan lantas karena punya jabatan, membuat kita lupa daratan. Saya setuju dengan Pak Ganjar Pranowo. Kalau pengen kaya raya, ya jangan jadi pejabat, kata beliau. Tapi kalau pengen kaya raya, jadi pengusaha. Orang miskin nggak ada yang korupsi kan? Yang korupsi itu yang kaya-kaya. Orang miskin itu seleranya sederhana Bu, sekedar punya motor, jadilah. Orang kaya seleranya pengen punya Lamborghini. Jadi korupsi gede. Pejabat miskin, pegawai miskin, seleranya nggak banyak-banyak, ya bisa seminggu sekali makan di begadang, jadilah. Makan di begadang, dipoto, upload, iya, keluarga bahagia, happy family, gaya, ya kan? Insiden itu terjadi 5 tahun lalu. Pasalnya, ia menemukan pabrik lokal yang bisa memproduksi barang dengan spesifikasi yang sama. Anti korupsi itu adalah sikap. Jika kamu berani anti korupsi, kamu menolak gratifikasi, maka kamu akan menjadi pengganggu di republik ini dan kamu akan dihabisi dengan cara. Itu kan orang sederhana begitu, gitu aja udah bahagia banget. Tapi kalau orang kaya, keinginannya bukan makan di restoran Bu, pengen makan di Amerika, pengen jajan di Jepang, pengen jajan di Singapura. Itu kalau orang kaya. Maka korupsinya lebih gede. Orang miskin hidup sederhana, ya sekedar punya apaan saja, gila. Orang kaya Lamborghini yang diinginkan. Makanya kalau orang kaya jadi pejabat serakah, yang diangan-angan apa? Pengen punya mobil Rubicon. Ada beberapa Rubicon di Lampung ini ya. Rubicon, pengen punya mobil Lamborghini, pengen mobil Mercy. Itu manusia. Ketika dia kaya dan dia punya peluang untuk korupsi, korupsinya lebih banyak lagi. Hal itu diceritakan Jokowi saat memberi sambutan pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 di Istana Negara. Sedang mengencingi wajah saya, ataukah ini sebuah pembangkangan? Kalau iya, saya pecat pimpinannya. Apa yang kamu lakukan? Dan saya tanya. Itulah yang kemudian saya bilang kepada mereka, apa tindakanmu satu-satu. Ternyata birokrasi terbelah 3. Satu mengatakan, ikuti saja ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadul. Wong sudah kelihatan videonya kok. Yang kedua, lebih baik kita periksa dulu Pak, kalau salah baru kita putuskan. Yang ketiga, saya lebih melihat ini, Pak itu honorer Pak, sudah kita cek kok ketahuan, kita pecat Pak. Oke, malam ini SK-nya sudah di rumah saya. Iya, diganggu kawan-kawan itu menurut saya bagian dari gimnastik politik yang menyehatkan. Silakan ganggu dan saya tidak akan kasih izin. Awal pertamanya gangguan terhadap saya luar biasa. Karena waktu itu saya cek ulang seluruh anggaran-anggaran yang tidak penting
saya tidak cairkan dan saya digebukin habis-habisan tiap hari. Silakan kalau orang yang merasa diperas oleh Pemprov, lapor ke saya lewat Twitter saja @ganjarpranowo. Itulah sebabnya ini mentalitas serakah. Makanya yang nomor satu dalam Islam ini adalah integritas. Jadi penyebab orang korupsi itu karena serakah. Ditambah lagi ketidakjujuran. Karena dunia ini kalau dikejar nggak ada puas-puasnya, betul nggak? Kita ini nggak akan pernah ada cukupnya kalau ngejar dunia. Karena begini, yang maha kaya cuman Allah. Website laporgub.jatengpro.go.id, SMS boleh, Twitter boleh, Instagram boleh, Facebook boleh. Dan saya sudah menangkap beberapa orang dari kelakuan seperti ini. Semua terbuka. Tapi Mas Adnan, kalau masyarakat tidak berpartisipasi soal itu, bohong semuanya. Konsistensi inilah dalam kultur kami di Jawa Tengah itu kan paternalistik. Tergantung bosnya. Kalau bosnya minta, kita ikut-ikut. Kalau bosnya nggak minta, mana berani kita. Maka tradisi mungkin zaman dulu, kamu dong yang bayarin. Hari ini saya haramkan. Bosnya yang bayari kepala dinas. Silakan duitmu utuh semuanya. Yang traktir saya. Kamu tidak perlu membelikan oleh-oleh. Cara inilah kemudian yang kita dorong untuk menjamin mereka bisa baik. Tapi sekali Mas, seringkali kami gimnastik politiknya memang agak keras. Maka caranya bagaimana? DPRD pun kemarin kita ajak ke KPK. Kemudian KPK lah yang memberitahu bagaimana cara yang paling baik. Dan saya buat dana operasional saya dengan pergub. Jadi duit itu saya keluarkan, saya kasih aturan untuk saya sendiri. Saya tidak tahu apakah cerita seperti ini nantinya menarik atau lebih menarik yang marah-marah. Politik itu adalah citra. Saya ulangi, Allahul Ghani. Cuman Allah yang maha kaya. Karena Allah tidak pernah membutuhkan apapun. Itulah yang maha kaya. Sekaya-kayanya manusia masih kurang juga agar dikayakan oleh Allah. Apa maksudnya? Dicukupkan. Karena masalah hidup manusia sebetulnya bukan tidak kaya, tapi masalah hidup manusia sebetulnya tidak cukup. Betul nggak kira-kira? Kurang saja manusia itu, terutama kurang bersyukur. Maka semua harus dibangun dengan citra. Tinggal itu tadi konsistensi. Anti korupsi itu adalah sikap. Jika kamu berani anti korupsi, kamu menolak gratifikasi, maka kamu akan menjadi pengganggu di republik ini dan kamu akan dihabisi dengan cara apapun. Apa sebab orang korupsi? Ini orang sebenarnya bukan butuh jawaban, butuh penegasan. Apa sebab orang korupsi? Apa karena nggak kaya? Setelah saya pikir-pikir, yang menyebabkan orang korupsi itu bukan karena miskin, tapi karena serakah. Karena sesungguhnya serakah itulah tamak rakus. Itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian semua. Tak pikir-pikir iya juga ya. Kalau dikatakan orang korupsi itu karena miskin, justru orang miskin gak ada yang korupsi. Betul gak kira-kira?